Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hifir Ranadi, mengajar di SMA N1 Sungai Pandan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan melaksanakan UKIN. Saya akan membawakan materi tentang konflik sosial. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Sudah siap untuk belajar? Siap. Terus untuk kelas, tolong siapkan kelas. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Nurul sudah menyiapkan kelas. Apakah kalian sudah mengisi barcode absensi hari ini? Sudah. Kalau sudah, berarti kalian sudah siap untuk mulai pelajaran. Maka lihat Nurul juga tidak ada nih. Ada yang tahu kabarnya? Nggak ada, Pak. Oke, jadi kita doakan semoga Nurul lekas sembuh. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan melakukan muhasabah dan motivasi diri. Lihat di situ ada quotes. Apa misalnya? Menjaga adab dan komunikasi adalah cara agar terhindar dari konflik dan masalah. Nah, kira-kira maknanya apa? Maknanya kita jaga sendiri terhadap orang lain, jangan sampai menimbulkan orang lain, agar tidak konflik. Bagus sekali ya. Yang tadi dikatakan Gaya. Jadi di sini kita itu dalam bersikap, dalam berkehidupan, kita harus menjaga adab. Dan kita juga harus menjaga komunikasi. Karena kalau kita tidak menjaga adab, tidak menjaga komunikasi yang baik, itu bisa menimbulkan konflik dan masalah yang mungkin nanti akan mengganggu kehidupan kita. Nah, selanjutnya ada yang ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari masalah sosial. Yang mana masalah sosial ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu sebabnya? Nah, karena memang Indonesia ini negara yang terdiri dari banyak apa? Banyak suku, banyak budaya. Jadi memiliki banyak perbedaan. Jadi pulaunya juga sangat banyak. Nah, selanjutnya kompetensi dasar. Jadi bagi kalian itu kalian harus memahami konflik sosial dan bagaimana melakukan respon untuk melakukan resolusi konflik. Nah, indikator pencapaian kompetensi 3.4.2 menjelaskan faktor penyebab konflik. 4.4.2 menganalisis faktor penyebab konflik sosial. Tujuan pembelajarannya apa? Menjelaskan faktor penyebab konflik. Jadi umumnya intinya di sini ada dua tujuan. Yang pertama, kalian itu atau peserta didik mampu menjelaskan faktor penyebab konflik. Kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab konflik. Jadi kalian bisa menjelaskan dan bisa menganalisis
Artinya di sini kalian akan bisa dan harus memahami apa yang dimaksud dengan konflik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari konflik sosial. Sebelum kita bahas, ada yang tahu apa artinya konflik sosial? Tahu. Coba yang tahu angkat tangan. Najwa Rahmah, silakan. Konflik berasal dari kata Latin configer yang artinya saling memukul. Ada yang mau menambahkan? Ya, Husna, silakan. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha memikirkan pihak lain. Jadi berdasarkan penjelasan teman-teman kalian, bisa kita pahami konflik itu adalah suatu bentuk usaha untuk apa? Menyakiti pihak lain atau menyingkirkan pihak lain. Paham? Selanjutnya, adakah faktor yang menyebabkan terjadinya konflik? Ada nggak? Ada. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi di layar kaca ini sudah Bapak siapkan ada faktor penyebab konflik. Faktor pertama adalah perbedaan individu. Jadi individu itu kan merupakan suatu hal yang berbeda. Kita dengan orang lain memiliki perbedaan, baik itu pandangan, cara, apalagi minat, pendapat. Jadi banyak hal tentang diri kita yang berbeda dengan orang lain. Dan ternyata perbedaan ini bisa menimbulkan konflik. Ada yang pernah mengalami konflik karena adanya perbedaan ini? Apa? Misalnya saat kalian bermain, kalian punya pandangan berbeda, lalu kalian berselisih. Atau saat rapat OSIS mungkin yang ada di sini anggota OSIS pernah mungkin berkonflik karena perbedaan pandangan dan pendapat. Selanjutnya adalah faktor kebudayaan. Nah, kebudayaan ini juga merupakan hal yang unik. Kenapa unik? Karena berbeda satu dengan yang lain. Indonesia itu negara multikultural. Disebut multikultural karena memiliki banyak budaya. Yang faktor lain yang menyebabkan konflik adalah faktor kebudayaan. Nah, sebagai negara multikultural, Indonesia ini sangat rentan mengalami konflik. Kenapa? Karena negara multikultural memiliki banyak budaya. Ketika dua budaya atau lebih saling berhubungan, itu bisa menimbulkan konflik. Jadi pergesekan antar budaya sangat rentan terjadi di Indonesia. Nah, faktor lain adalah faktor kepentingan. Kepentingan ini terkait dengan apa? Ekonomi, politik. Nah, kita lihat di Indonesia sering terjadi konflik yang dilakukan oleh elit-elit politik. Sering juga terjadi konflik karena hal ekonomi. Misalnya apa? Misalnya ada perebutan harta, ya kan, itu juga terkait dengan ekonomi. Perebutan lahan untuk jualan tanah. Selanjutnya interaksi sosial. Nah, di sini interaksi sosial ini merupakan faktor yang juga sangat dominan. Karena ketika interaksi itu tidak harmonis, maka bisa menimbulkan konflik. Artinya di sini ada faktor yang berhubungan dengan komunikasi. Dalam pergaulan kita, dalam sosialisasi, dalam sosial kita sering mengalami konflik karena komunikasi yang salah. Misalnya ada miskomunikasi, ya kan? Atau perkataan kita yang tidak sopan. Apalagi nah, dalam berkomunikasi kita seringkali mungkin tanpa sadar menyinggung perasaan orang lain.
sehingga itu bisa menjadi Konflik. konflik. Faktor lain adalah perubahan sosial. Nah, apa itu perubahan? Nah, biasanya kan perubahan itu suatu keadaan yang berubah, tidak sama lagi dengan sebelumnya. Nah, perubahan sosial dapat terjadi secara alami karena pada dasarnya manusia memang senantiasa mengalami perubahan. Ada yang sudah mengalami perubahan? Makanya kan dalam interaksi kita juga mengalami perubahan dan pola yang berbeda. Hari ini mungkin kita akrab dengan teman kita yang ini, besok akrabnya dengan yang lain. Hari ini akur, besok mungkin bentrok, ya kan? Mungkin besok ada selisih. Nah, selanjutnya kalian tadi sudah menggunakan handphone untuk barcode. Selanjutnya siapkan HP kalian untuk menerima LKDP atau lembar rupiah. Bapak akan berikan tugas, Bapak kirimkan melalui Google Form. Nanti tugas itu akan berkaitan dengan mind mapping dan poster. Jadi setelah kalian mengerjakan itu, kalian akan membentuk kelompok. Jawaban kalian yang sudah kalian tulis di Google Form nanti didiskusikan, lalu dituangkan dalam mind mapping atau poster. Ada yang sudah mulai bosan? Sebelumnya coba kita ice breaking dulu. Siapa yang mau memimpin ice breaking? Kalian. Silakan kalian. Kita yang tren sekarang. 3, 2, 1. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mau, yang lain langsung mundur. Tirek. Itu namanya. Kurang semangat, ulang. Coba ulang lagi. Ice breakingnya biar lebih seru. 2, 8. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mau, yang lain langsung mundur. Tirek, itu namanya. Yeay. Terima Sudah semangat? Sudah mulai. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok. Jadi kita akan menggunakan group investigation berkaitan dengan mind mapping atau poster. Jadi kalian akan menjawab soal yang dalam Google Form, lalu kalian diskusikan untuk dituangkan dalam mind mapping atau poster. Silakan dibuka HP-nya, Bapak kirimkan. Ada 4 soal esai yang berhubungan dengan materi kita. Nanti sambil diskusi kelompok, sambil dijawab, tugas mandiri dan tugas kelompoknya dikerjakan juga. Karena kita menggunakan metode group investigation, di mana nanti kalian bekerja secara mandiri dan secara kelompok. Untuk apa? Untuk menemukan suatu masalah atau menginvestigasi, menganalisis juga di situ. Karena materi kita tentang konflik, jadi Bapak rasa sangat cocok untuk menggunakan group investigation. Di-cut. Nah, di sini Bapak sudah siapkan karton atau kertas karton.
nanti kalian akan mengerjakan mind mapping atau poster. Jadi kalian bisa milih membuat mind mapping atau poster saja. Silahkan dipilih salah satunya. Selanjutnya untuk ketua kelompok, nah itu bebas. Siapa yang mau silahkan angkat tangan. Nanti pilih anggotanya. Jadi yang mau jadi anggota nanti dipanggil oleh ketuanya. Yang mau jadi ketua kelompok siapa? Kelompok 1 angkat tangan. Najwa Rahma silahkan ke depan. Panggil juga calon anggotanya biar nanti kita bisa tahu. Mika, Najwa Salsabila, dan Diati Arda. Ya maju silakan anggotanya. Sambil Bapak bagikan pasalnya. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 2, siapa yang mau? Yang belum? Pertama dari Nabi. Katanya sebutkan nama anggotanya. Sama Muhammad Marzuki, Muhammad Hidayat, Kabupaten Demak. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Untuk kelompok 4, silakan bertanya. Jadi Abu Sunnah, Juhiriyah, Silakan kembali. Selanjutnya, kelompok 5. Sini. Depan. Sebutkan anggotanya. Bisa. Untuk kelompok 6, Saya. ya Taufik, silakan ke depan. Anggotanya. Anggotanya Muslim juga, Didi. Silakan kalian berkelompok atau duduk sesuai dengan kelompoknya. Lalu kalian tuangkan dan kalian kreasikan mind mapping atau poster dengan kreativitas kalian. Dimulai dari sekarang. Silakan kalian berkumpul. Ini gambarnya. Ya. Mana mau ini? Lain nang lem itu. Itu lah lalim pokoknya. Makanya kan udah bayar. dilukis. Dilukis. Itu apa gitu? Pepatah, misalnya pepatah. Misalnya pepatah. Dari gambar ini, dari gambar yang kita lihat, kita bisa akan Dari gambar ini tadi kita kolom dari gambar temanya bagian dari pengertian, bagian dari judul. Siapkan untuk presentasi ya. Mau presentasi.
komplek itu bentuk komplek, pengendalian komplek, resolusi komplek, dampak konfliknya, dan penyebab konflik. Upaya menghindari konflik. Ini kawaii ibu warna lah. Waktu untuk mengerjakannya sudah habis. Apa kalian sudah selesai mengerjakan? Dikit lagi. Coba beri waktu dikit lagi ya. Untuk yang pertama presentasi nanti kelompok dan juga nanti akan kita tempel mind mapping atau posternya di papan tulis dengan lakban ini. Sudah selesai kan sekarang? Nah, sambil persiapan untuk presentasi, kalian kembali ke tempat dan rapikan mejanya masing-masing. Untuk kelompok 1, silakan persiapkan mappingnya di papan tulis. Sudah siap untuk presentasi? Siap ya. Kalau belum siap ya harus siap. Untuk kelompok pertama, kelompok dan juga ramah akan ke depan bersama teman-teman anggotanya. Waktu dan tempat bakal persilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi. Nah, dari gambar yang bisa kita lihat di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus menjaga lisan dan jari jemari kita agar kita tidak terpecah belah. Dan kita dapat mengetahui bahwa kurangnya mengontrol diri dan emosional akan menyebabkan bara api yang akan memecah belah tanpa kita sadari itu akan menyebabkan masalah. Nah, ada 2 upaya yang kami tulis di sini.
Yang pertama ialah upaya untuk menghindari terjadinya adu mulut. Upaya untuk menghindari terjadinya adu mulut ialah ketika orang lain berbicara, kita dengarkan terlebih dahulu. Setelah orang itu selesai berbicara, baru kita yang berbicara. Itu dilakukan agar orang lain merasa dihargai. Jadi ketika kita ingin dihargai orang lain, kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Upaya yang kedua ialah upaya menghindari konflik ataupun masalah di sosial media. Nah, ini berhubungan ya ketika kita mengetik sesuatu atau mengomentarkan sesuatu terhadap postingan seseorang di sosial media. Upayanya ialah pikirkan terlebih dahulu sebelum mengetik sesuatu. Karena selain mulutmu harimaumu, juga adalah jarimu harimaumu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya siapa yang mau maju kelompoknya? Kelompoknya Maya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Silakan untuk kelompok 2 maju bersama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi ini adalah konflik yang terjadi di antara pasangan. Konflik dari gambar di atas adalah pertengkaran terhadap pasangan, baik dari rumah tangga ataupun pacaran. Konfliknya bisa terjadi berupa KDRT, perselingkuhan, faktor ekonomi, dan lain-lain. Seperti yang lagi viral saat ini terjadi di kalangan artis dan pengusaha ataupun di lingkungan sekitar. Banyaknya yang terjadi perselingkuhan atau KDRT dalam rumah tangga. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Saat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hubungan begitu rumah tangga ya kan, apa kata Maya tadi, yang pacaran juga mengalami banyak konflik. Bahkan dalam suatu konflik bisa menjurus pada tindakan kekerasan, yang mana kekerasan ini juga merupakan hal yang harus dihindari karena merupakan suatu tindakan pelanggaran norma. Nah, selanjutnya untuk kelompok berapa yang mau? Kelompok mana yang siap? Nah, selanjutnya kelompok yang dominan laki-laki. Kalau tadi kan banyak perempuan yang maju. Sekarang kelompoknya laki-laki, kelompok keempat. Untuk kelompok 4 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jangan mau kalah sama kelompok yang perempuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan begitu. Ya, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 6. Ya, silakan presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan. Jangan lupa perkenalkan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Nama anggota Nisa Nanti Agustina 12 Kami akan mempresentasikan hasil kerja konten kami mengenai konflik. Untuk konflik ada dua. Konflik terjadi muncul dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan keputusan dalam hubungan sosial. Dan konflik non realistis muncul dari kebutuhan pihak-pihak untuk menegakkan kebijakan. Dan blok dari konflik
konflik kita kelompokkan beberapa konflik dan menurut konflik perbedaan antar individu, perbedaan antar kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perbedaan sosial. Terus saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kalau kalian sudah lihat mendapatkan peluang Nah, alhamdulillah kalian tadi sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kalian sudah mendapatkan penjabaran dan pemahaman tentang konflik sosial. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan menyimpulkan bersama-sama kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang menyimpulkan? Najwa. Mas, Najwa silakan ke depan kalau mau menyimpulkan. Nah, sebelum kita simpulkan secara bersama-sama, ada teman kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan secara mandiri. Ya, silakan Najwa Rahma sampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama kita mendapatkan bahwa konflik adalah proses sosial yang terjadi di antara satu atau dua orang ataupun antara kelompok dengan kelompok lain, di mana antara kelompok lain dengan kelompok lainnya itu berusaha untuk saling menyingkirkan. Nah, untuk menghindari konflik, kita harus saling menghargai. Semisal, jika ada orang yang sedang berbicara di hadapan kita, kita harus menunggu dia selesai berbicara terlebih dahulu, baru kita yang berbicara. Itu dilakukan agar ketika kita berbicara, orang lain juga akan menghargai kita. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya katakan pada kesimpulan pada pelajaran hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak apa yang saya simpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Najwa Rahman yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang mau menambahkan? Ada? Jadi tadi kita sudah membahas tentang konflik sosial. Jadi konflik itu seperti yang Najwa simpulkan merupakan suatu tindakan untuk menyingkirkan pihak lain atau mengalahkan pihak lain. Jadi biasanya kan konflik itu berujung pada tindakan kekerasan, meskipun tidak selalu tentang kekerasan. Kita tadi juga sudah mempelajari ada faktor yang mendorong terjadinya konflik. Apa faktornya? Perbedaan individu, perbedaan pendapat, perbedaan apa lagi? Kebudayaan, perbedaan kepentingan. Jadi perbedaan-perbedaan itu biasanya berpotensi untuk menimbulkan konflik. Kenapa? Tidak tahu. Karena sesuatu yang berbeda ini seringkali memicu permasalahan, yaitu konflik. Karena berbeda ini kan kita merasa tidak sama dengan yang lain. Ketika berbeda, kita seringkali ada yang merasa mungkin lebih tinggi, lebih hebat, sehingga dia merendahkan pihak lain, dan itu bisa menimbulkan konflik. Misalnya ketika kita menganggap budaya kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada budaya yang lain, orang yang dengan budaya berbeda dengan kita tentu akan marah misalnya, atau tidak senang, tidak setuju. Sementara kan dalam pembelajaran ini kita harusnya sadar kalau
budaya yang berbeda itu sebenarnya tidak boleh dibedakan. Kenapa? Karena perbedaan budaya itu merupakan ciri khas, kan? Dan juga perbedaan budaya ini merupakan suatu bentuk kekayaan dari Indonesia. Ini bukan hanya alamnya saya. Ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita akan ulangan tengah semester. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mempersiapkan diri untuk ulangan tengah semester. Baiklah, ada lagi yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sebelum diakhiri, Najwa Rahmah, tolong pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menundukkan sejenak kepala untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.